Setelah sebulan menahan lapar dan haus, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Lebaran! Di atas meja makan pasti udah banyak banget opor ayam, kemudian rendang, ketupat, rawon, sampai dengan kue yang manis-manis yang sayang banget kalau dilewatkan. Tapi sahabat Yasmin, momen lebaran ini malah menjadi overeating. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan seperti ini aman untuk tubuh kita atau justru membahayakan dan memicu timbulnya masalah kesehatan? Oke, di episode kali ini kita akan membahas fenomena yang sangat relatable setiap lebaran. Overeating saat lebaran aman atau justru bahaya ya? Ini dia Lebaran Health Hacks. Halo Dokter Azharin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya dok. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Iya nih, ini kan sudah setelah berpuasa sebulan penuh ya. Banyak makanan kan di rumah dokter? Banyak banget. Nah dok, di momen lebaran saat ini tuh malah justru banyak orang yang jadi overeating. Nah kalau dari sisi kesehatan nih, sebenarnya hal yang wajar nggak sih? Atau justru beresiko bagi tubuh? Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nih Ya. segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi overeating itu bukan merupakan sesuatu yang wajar dan tidak harus diwajarkan, terutama pada momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau hari raya yang lainnya juga. Karena setelah sebulan kita berpuasa, kan organ-organ tubuh kita sudah beristirahat, artinya sudah merestart pada pola hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Apabila dilanjutkan dengan overeating, itu akan mengganggu kesehatan. Oke, jadi memang kan pada saat puasa kita jadwal makannya sudah berubah ya. Kalau kemudian lebaran kita makan yang berlebihan, apa yang terjadi dalam tubuh kita dok? Jadi kalau misal kita ketika hari raya itu makan yang berlebihan atau tadi istilahnya overeating ya, justru organ-organ dalam tubuh kita itu merespon dengan mengeluarkan produksi enzim yang lebih banyak daripada biasanya. Ketika puasa dan makanan kita kan, ketika orang puasa kan makannya nggak bisa terlalu banyak ya biasanya. Jadi itu produksi enzim dalam tubuh kita, terutama enzim pencernaan itu berkurang daripada biasanya. Apabila kita overeating, enzim-enzim pencernaan, juga asam lambung itu akan meningkatkan produksinya otomatis. Jadi nanti akan bereaksi terhadap tubuh kita. Apabila ada riwayat MAH, GERD seperti itu, produksi asam lambungnya akan meningkat dan menyebabkan nyeri pada ulu hati, nyeri perut, bahkan sampai diare dan lain sebagainya. Ya pantes ya kalau pada saat lebaran tuh biasanya aku tiba-tiba kayak ini diare, karena ternyata penyebabnya itu tadi ya dok ya, istilahnya kaget, makan berlebihan. Nah kan makanan saat lebaran tuh kayak opor ayam, kemudian santan, rendang, gulai. Nah jika dikonsumsi berlebihan, dampaknya kesehatan bagi tubuh, terutama bagi kolesterol, apa aja dok? Kalau dikonsumsi berlebihan, terutama santan-santan, gorengan-gorengan, itu semuanya kan khas lebaran, dan nggak lepas dari santan, minyak seperti itu akan meningkatkan kadar lemak dalam tubuh kita, terutama kolesterol yang jahat. Apabila sudah memiliki faktor resiko seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah yang lain, itu akan menambah produksi plak kolesterol atau plak yang lemak di dalam pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh. Bisa sampai kalau plaknya terus bertambah, akhirnya menyumbat, akhirnya bisa terjadi nyeri pada organ yang terkena seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat Yasmin. Nah dok, banyak juga orang yang mengeluhkan tuh perut kembung, mual, itu pada saat lebaran. Apa nih penyebabnya dok? Seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, karena ketika kita makan berlebihan, itu produksi enzim dan asam lambung di pencernaan itu akan meningkat. Itu yang menyebabkan
perut kita menjadi kembung karena terlalu Oke. penuh, jadinya begah, biasanya kan begah, betul. terus mual, jadi bahkan diikuti sampai muntah karena sudah kapasitas lambung kita tuh sudah tidak mencukupi untuk makanan yang terlalu banyak seperti itu. Jadi ketika kapasitas lambung kita tidak mencukupi, akhirnya dikeluarkan seperti itu, jadinya reflux, jadi tenggorokan terasa panas, biasanya asam lambungnya sampai ke tenggorokan, terasa nyeri, dadanya terasa panas seperti itu, bahkan sampai muntah-muntah. Oh, lalu gimana nih cara kita menikmati makanan pada saat Lebaran tanpa khawatir terjadi resiko-resiko tersebut? Jadi yang harus dilakukan itu tidak boleh overeating. Jadi tidak boleh langsung kalap ya, melihat setelah sebulan puasa menahan diri untuk melihat makanan sebegitu banyak, nggak pernah konsumsi sebegitu banyak. Kemudian waktu Lebaran langsung mau dimakan semua, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus bertahap. Jadi makan sewajarnya saja. Misal ingin mencicipi semua, berarti harus ditakar porsinya, tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian tetap harus diimbangi dengan sayur dan buah karena konsumsi serat itu akan sangat penting bagi tubuh kita untuk melancarkan saluran cerna. Kemudian hidrasinya juga harus dicukupi. Jadi apabila makan terlalu banyak santan-santan, gorengan, tuh harus minum air putih juga yang banyak. Jangan lupa tetap minum air putih 8 gelas per hari. Jadi tubuh tetap terhidrasi secara maksimal. Oke, itu tips-tipsnya ya dok. Mungkin adakah closing statement-nya dok? Untuk para sahabat Yasmin yang ingin disampaikan ada nggak nih seputar menjaga kesehatan pada saat Lebaran? Jadi makan berlebihan atau overeating ketika hari raya atau ketika Lebaran itu tidak bagus, terutama pada penderita penyakit jantung, stroke, dan penderita penyakit dislipidemia atau kolesterol. Jadi harus dihindari untuk makan makanan yang bersantan, gorengan, tepung-tepungan yang digoreng karena itu sangat beresiko untuk kesehatan tubuh. Sehingga bisa diakali dengan makan makanan yang tinggi serat, minum air putih yang banyak, dan makan sewajarnya, tidak perlu berlebihan. Itu tadi ya guys, ingat jangan overeating. Oke deh dokter, terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga informasinya juga sampai kepada yang lagi nonton dan benar-benar diterapkan ya. Jadi sahabat Yasmin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa makan boleh, asal jangan sampai berlebihan. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke keluarga kalian, ke semuanya di grup-grup kalian ya guys. Oke, kalau ada pertanyaan lain boleh tulis di kolom komentar. See you, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.